Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal aradin. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan dan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, sampai detik yang mulia ini Allah masih mengizinkan kita berada di dalam bulan yang sangat mulia kedudukannya, bulan suci Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya Ramadan mengucapkan kalimat-kalimat selamat datang, kalimat-kalimat tarhibiyah. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Atakum Ramadan, syahrun mubarakun." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan dilimpahkan juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, agar kebaikan-kebaikan yang kita tanam, kebajikan-kebajikan yang kita tanam di dalam Ramadan ini terus memberikan dampak positif kepada kehidupan kita, karena keberkahan artinya adalah kebaikan yang melimpah dan tidak akan terputus-putus. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana semestinya puasa seorang muslim, seorang muslimah yang dia lakukan untuk meraih keutamaan-keutamaan yang begitu banyak yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari satu hari puasa yang dilakukan oleh seorang muslim, dijauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Mulai dari dijanjikan pintu surga khusus untuk orang-orang yang bergemar, untuk orang-orang yang gemar berpuasa. Satu pintu akan dikhususkan untuk mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yadkhulu ilaihi ahadun ghairuhum, yang tidak akan masuk selain mereka satu orang pun, kecuali akan masuk ke dalamnya hanya mereka yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Ramadan dijadikan sebagai bulan rahmat, ampunan dosa diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ramadan malam-malamnya dijadikan sebagai pembebasan dari api neraka, sebagaimana Nabi mengatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang Allah merdekakan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu Allah lakukan setiap malam. Fi kulli lailah, setiap malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita bagian darinya. Semoga Allah menjadikan kita bagian orang-orang
yang Allah merdekakan dari api neraka yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketahuilah wahai saudara-saudariku, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu semua tidak akan kita dapatkan, itu semua tidak akan kita raih dengan sebenarnya dan dengan hakiki, kecuali manakala kita berpuasa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Nabi SAW. Salah satu bimbingan Nabi SAW, bagaimana semestinya kita berpuasa, bagaimana kita semestinya melakukan ibadah Ramadan. Nabi SAW mengatakan, tidak kurang dari 3 perkataan Nabi, di mana Nabi SAW mengucapkan imanan wahtisaban. Hendaknya puasa dilakukan dengan imanan, hendaknya puasa dilakukan dengan ihtisaban. Apa yang dimaksud dengan imanan? Hadis yang sering kita dengar dari mimbar-mimbar penceramah, dari mimbar-mimbar khutbah, membawakan apa makna daripada ihtisaban. Yang kita dituntut melakukan puasa ihtisaban, penuh dengan keimanan. Apa yang dimaksud dengan imanan? Yang dimaksud dengannya adalah hendaknya kita berpuasa dan melakukan ketaatan-ketaatan yang terkait di dalamnya karena dorongan iman, atas dasar iman, bukan karena ikut-ikutan. Melihat orang berpuasa kemudian kita berpuasa, tidak karena itu kita dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak seperti itu kita dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak seperti itu kita dibimbing oleh Nabi SAW. Kita melihat orang lain melakukan tarawih, lalu kita ikut-ikut melakukan tarawih. Tidak seperti itu diajarkan oleh Nabi SAW. Kita melihat orang lain mendermakan hartanya, mengeluarkan infak sedekah, kemudian kita pun mengeluarkan infak sedekah, dan tanpa mengetahui tujuannya apa, tanpa mengetahui hikmahnya apa. Tidak seperti itu kita melakukan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang terkait dengannya. Lakukanlah itu semua atas dorongan iman. Bukti kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena keimanan mesti ada buktinya. Buktinya adalah amal saleh. Keimanan mesti ada sesuatu yang kita tunjukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kita tunjukkan adalah amal saleh. Makanya di dalam banyak ayat, saudara-saudariku, setiap Allah menyebutkan kalimat-kalimat iman, selalu Allah iringi dengan amal saleh. Karena bukti kita beriman adalah amal saleh. Sebagaimana Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman. Keimanannya menghantarkan dia kepada amal saleh. Illa alladzina amanu wa amilus salihat, yang beriman, yang beramal dengan amal yang saleh, keimanan yang jujur kepada Allah, keimanan yang diisi dengan amal saleh, keimanan yang diiringi dengan amal saleh. Begitu juga ma'asyiral muslimin, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang pelaku dosa-dosa besar, pelaku kemungkaran, Allah akan berjanji memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Allah berjanji akan memasukkan mereka ke dalam jurang kehinaan neraka Jahannam yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat, berhenti melakukan pintu kemaksiatan, berhenti melakukan pintu dosa, berhenti melakukan pintu kemungkaran. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, beriman, beramal dengan amalan yang saleh. Keimanan tidak hanya diucapkan dengan lisan. Orang-orang munafik mereka mengatakan dirinya beriman,
tapi keimanannya tidak pernah Allah terima. Orang-orang munafik salat di masa Nabi, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Nabi, hadir di dalam masjid bersama Nabi SAW, dan terucap keimanan dari dirinya, tapi keimanannya tidak pernah Allah terima, karena sesungguhnya mereka tidak beramal dengan amal soleh atas dasar iman, tetapi mereka melakukannya atas dasar dusta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puasa yang akan menghantarkan kita kepada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi ma'asyarul muslimin. Puasa yang kita lakukan dengan imanan, keimanan kita yang mendorong kita melakukan amal saleh, bukan ikut-ikutan masyarakat, bukan ikut-ikutan orang lain, tapi bukti kita beriman. Keimanan kita mendorong kita melakukan puasa, tarawih, tilawatul Quran, mendermakan harta kita, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan. Puasa seorang mukmin yang kedua ala hadiyin nabawi, yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam, adalah puasa yang dilakukan ihtisaban. Sering kita mendengar di mimbar-mimbar penceramah, mimbar-mimbar khutbah, kalimat-kalimat ihtisaban, karena begitu adanya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ada kalimat imanan atas dorongan iman, wa ihtisaban. Apa yang dimaksud dengan ihtisab? Yang dimaksud dengan ihtisab adalah mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap kita berpuasa harapkan ganjaran pahala dari Allah. Bahkan setiap kita berbuka dianjurkan mengucapkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Tahukah kita makna hadis ini ma'asyarul muslimin? Kalimat yang terakhir yang diajarkan oleh Nabi, "Wa thabatal ajru insyaallah." Ini penekanan agar seorang muslim itu betul-betul mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari puasa yang telah dia lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zahabat zama'u, begitu kita meneguk air setelah datang waktu berbuka, sungguh telah pergi dahaga. Wabtallatil uruq, dan kerongkongan ini telah basah karena kita menyiramnya dengan air. Wasabatal ajru insyaallah, dan pahala pun ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitulah kiranya harapan yang diperintahkan kemudian digantungkan oleh Nabi SAW, agar kita baca setiap kita selesai beramal, meminta pahala kepada Allah. Bahkan kita mengatakan wasabatal ajru insyaallah, sungguh pahala itu telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak tahu apakah Allah memberikan pahala kepada kita, akankah Allah menerima puasa kita, tapi dengan penuh rasa baik sangka kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengucapkan wasabatal ajru insyaallah, pahala pun ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala biiznillah. Setiap kita berpuasa, gantungkan harapan dalam jiwa kita, dalam sanubari kita, agar Allah memberikan pahala kepada kita, agar Allah memberikan keutamaan itu kepada kita. Setiap kita melakukan qiyamut tarawih dan kita lakukan bersama imam, dan Nabi mengatakan man sallama al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dihitung dia orang yang menghidupkan malam dengan salat semalam suntuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gantungkan harapan, gantungkan keinginan, gantungkan cita-cita agar Allah menjadikan orang yang menghidupkan malam semalam suntuk ma'asyarul muslimin. Berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan tilawatul Quran wa tadarusuhu, membaca Al-Quran, tadarusul Quran. Setiap huruf yang kita lantunkan, setiap huruf yang kita ucapkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat
apalagi bulan Ramadan lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap kita membaca Al-Quran, gantungkan harapan yang begitu tinggi, Allah terima amal ibadah kita dan Allah berikan kepada kita pahala. Semestinya seperti itulah selalu ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, berikut dengan puasa yang dilakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ma'asyar muslimin, jangan lupa perbanyak doa kepada Allah Jalla wa Ala. Ramadan, apalagi siangnya, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi waktu-waktu ketika hendak berbuka, da'watun la turaddu, terdapat doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh kehusukan, harapan doa kita dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbanyak doa semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang yang berpuasa atas dasar iman, ihtisabul ajar, menjadikan tarawih atas dasar iman, ihtisabul ajar, harta yang kita dermakan, berbagai macam benih-benih ketaatan yang kita tanam, Allah jadikan itu semua kita lakukan imanan wahtisaban, agar kita mengharapkan, agar kita mendapatkan seluruh kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.